semua sahabat-sahabat Silas. Pada saat ini kita akan membahas soal-soal pemantapan untuk numerasi. Ya, ini matematika SMP tahun 2021. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti setiap apa yang disampaikan. Selamat belajar. Dan jangan lupa jika kalian suka video ini, jika kalian menginginkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Oke, kita mulai pembahasan soal-soal numerasi. Oke, kita memperhatikan di sini ada sebuah gedung, ya. Pak Mahmud berada di atas sebuah gedung setinggi 40 meter dan ia memperhatikan ada mobil A dan mobil B yang berada di bawahnya. Jarak Pak Mahmud dengan mobil A 50 meter dan jarak Pak Mahmud dengan mobil B 85 meter. Posisi alas gedung mobil A dan mobil B segaris. Jarak antara mobil A dan mobil B adalah, jadi gambarnya seperti ini ya. Ini mobil pertama ya, yang ini mobil pertama mobil A, yang ini mobil B. Jadi jaraknya dari pandangan Pak Mahmud itu 50 meter, kemudian dari Mahmud ke mobil ke B itu 85 meter. Kita akan membahas dan mengeksplor bagaimana kita akan menyelesaikan permasalahannya. Yang pertama kita tarik tinggi gedung 40 meter. Jadi Pak Mahmud itu ke jarak mobil A 50 meter, jarak terhadap ke mobil, dia melihat ke jarak mobil ke B itu 85 meter ya. Jika kita buat ini, kita ilustrasikan ini menjadi sebuah segitiga ya. Tinggi gedung, oke, begini ya. Yang pertama, oke, yang kedua. Jadi ada dua segitiga, di mana sisi tegaknya yaitu CO itu 40, OA nanti yang dihitung, OB dihitung, AC dihitung ada 50, B ke C 50. Oke, kita langsung jarak O ke C berarti tinggi gedung 40 meter. Jarak OA yang kita tanya dulu, kita tentukan dulu, kemudian AC 50. Jadi kalau kita lihat dari gambar segitiga maka menggunakan teorema Pythagoras, di mana OA itu sisi tegak itu sama dengan sisi miringnya di pangkat 2, AC pangkat 2 dikurang sisi tegaknya 40 meter. Maka nanti dapat kita buat di sini OA kuadrat sama dengan AC 50 pangkat 2 dikurang 40 pangkat 2. Maka 50 pangkat 2 2500, 40 pangkat 2 1600, kita kurangkan adalah 900, berarti OA akar dari 900. Akar dari 900 itu adalah 30. Jadi jarak dari gedung ya, titik-titik acuannya itu ke mobil pertama itu adalah 30 meter. Kemudian kita akan meninjau jarak yang kedua ya, di mana dari Pak Mahmud ke mobil ke B. Jadi jarak OA itu 30 meter. Ya. Oke, O ke C itu 40 meter tinggi gedung. Yang ditanya dari titik 0 O ke titik B, ke mobil B. Ke mobil B, di mana B ke C-nya itu pandangan Pak Mahmud ke mobil itu 85. Dapat kita buat menjadi sama seperti yang tadi, O ke B itu pangkat 2 sama dengan BC, kita kurangin dengan OC, teorema Pythagoras. BC nya berapa tadi? 85 pangkat 2 dikurangin 40 pangkat 2. 85 pangkat 2 adalah 7.225 dikurangin 1.600, maka diperoleh akar dari 5.625. Dari 5.625 itu didapatkan adalah 75. Maka dari jarak O ke B itu 75. Sehingga jarak A ke B dapat kita tentukan OB kita kurangin OA.
OB 75 dikurangin 30 sama dengan 45. Maka jadi jarak mobil A ke mobil B adalah 45 meter. Jadi ini persoalannya adalah teorema Pythagoras ya, teorema Pythagoras nanti pada pembelajaran di kelas depan. Oke, lanjut. Johan mempunyai 15 buku cerita kesukaannya. Buku cerita kesukaannya, jadi 15 buku. Buku-buku yang Johan miliki semua berukuran sebagai berikut. Jadi bukunya itu ukurannya seperti ini ya. Panjangnya 15 cm, lebarnya 20 cm, tebal bukunya 6 cm. Johan ingin koleksi buku ceritanya tertata dengan rapi sehingga ia ingin memasukkan koleksi buku-bukunya ke dalam sebuah kotak yang berbentuk balok seperti gambar berikut. Nah, inilah gambar kotak yang berbentuk balok di mana Johan ingin menyusun bukunya pada kotak ini. Oke, di mana di situ panjangnya 36 cm, tingginya tebalnya 20 cm ya. 30. Jadi dapat kita lihat di situ pertanyaannya, selisih volume kotak dengan buku yang Johan miliki sebesar 1800 cm3, 19.800 cm3, 19.980 cm3, 21.600 cm3. Jadi pertamanya kotak buku volumenya dengan volume satu buku itu berapa selisihnya? Volumenya dulu ya kan. Oke, kita lihat ke kotak dulu. 30 dikali 20 dikali 36. Maka didapat dia 21.600. Sedangkan untuk buku volumenya itu 15 kita kali 20 dikali 6, 1.800 cm3. Maka selisih volume kotak dan volume buku adalah 21.600 dikurangin 1.800, maka dapatnya 19.800. Sehingga selisih volume kotak dengan buku yang Johan miliki adalah 19.800. Jadi kotak satu buku. Oke, bagaimana? Mudah untuk memahami. Jadi soal-soal untuk sebuah numerasi ya, yang dimana diberikan stimulus-stimulus sehingga kita akan bisa menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Oke. Johan mempunyai 15 buku tadi, kemudian si Johan, kalau tadi perpilihan ganda, sekarang dia ingin membuat pertanyaan dijawab. Setelah Johan menghitung volume kotak dan buku Johan, dia menarik kesimpulan bahwa kotak tersebut mampu menampung semua buku-buku koleksinya. Apakah kesimpulan yang Johan ambil itu benar? Berikan alasan matematikis untuk mendukung jawabanmu. Artinya di sini volume buku sudah dia tentukan, volume kotak sudah ditentukan. Dia dari 15 buku itu dia mengatakan bahwasanya semua bukunya bisa masuk ke dalam kotak tersebut. Apakah itu benar atau salah? Secara matematis kita menghitung volume kotak kan tadi 21.600, sedangkan buku satu buku itu ada 1.800. Kalau satu buku 1.800 berarti ada 15 buku, maka volume buku itu adalah 15 itu dikali 1.800. 15 itu dikali 1.800 adalah 27.000 cm3. Kalau kita perhatikan 27 cm3 untuk volume sebuah buku, sedangkan yang tersedia 21.600, maka semua buku itu tidak bisa tertampung pada kotak tersebut. Jadi kesimpulan dari si Johan adalah salah. Salah karena ada buku atau tidak semua buku bisa masuk pada kotak tersebut, gitu ya. Jadi itu yang bisa kita sampaikan. Semoga kalian dapat memahami dan demikian soal-soal pemantapan numerasi beberapa yang sudah disampaikan. Kalau ada pertanyaan ya silahkan dibuat di kolom komentar, silahkan dibuat pertanyaan. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah disampaikan. Tetap belajar dan semangat.